Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil malakut wal jabbari zil jabarut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud al habibil yakut wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila ba'dal maut. Yang saya muliakan pengurus masjid Al-Amanah atau Al-Aman Darul Aman beserta jajarannya tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus barisan kaum bapa, kaum ibu, jamaah qabla zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang mulia ini senantiasa kita memperbanyak kalimatut tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Imam Al-Ghazali, seminim-minimnya syukru bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat atas junjungan alam siang dan malam kita ucapkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik akhir-akhir ini, di antara zikir yang terniang-niang di telinga kita, di antara zikir yang sering kita dengarkan antar masjid ke masjid, itulah zikir kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak Ibu yang sering kita dengar, Pak. Di akhir-akhir ini sering kita dengar kalimat antara masjid ke masjid, kadang-kadang sampai 3 kali, Pak. Itulah kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Ini mengingatkan kita selaku hamba Allah, yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umat Rasul, agar kita bisa mengambil i'tibar dari meninggalnya kita punya saudara. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, riwayat daripada Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi atau Abu Hurairah, kata Nabi, langsung kata Nabi, aksiru, perbanyaklah oleh kalian zikra hazimil lazat, untuk mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan. Dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, al-maut, 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 sampai Nabi mengulang 3 kali, mati, 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 Pak. Maknanya apa? Memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat kematian adalah langsung Nabi, bukan ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara, kita banyak mengingat mati, bukan berarti Bapak Ibu kita meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari. Tidak. Tapi di samping itu, kita bekerja, berusaha, beramal soleh, dan kita pribadi yang senantiasa mengingat akan kematian. Kenapa Ustaz? Karena kata para ulama, termasuk ulama besar yang bernama Al-Imam Ali Ad-Daqaq, itu disebutkan dalam kitab Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Wahab As-Sa'rani di halaman 4, kata beliau, di antara hikmah bagi hamba Allah umat Rasul yang banyak mengingat akan kematian, kata beliau, man, siapa, aksara, yang banyak, zikrul maut, siapa orang yang banyak mengingat-ingat akan kematian, dia sadar dia akan mati, ukrima bisalasatin, Allah berikan 3 kemuliaan, Pak. Jadi kalau ada di antara kita, Pak, Bapak Ibu, sering ingat akan mati, Allah berikan 3 kemuliaan. Nah, ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi. Apa yang pertama kata Imam Ali Ad-Daqaq? Imam Ali Ad-Daqaq ini, Pak, ulama besar. Perkataannya sering dinukil oleh Imam Nawawi, sering dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Wah, Imam sekitar lahir pada sekitar tahun 4 Hijriah, 400 Hijriah. Nah, ini Imam Ali Ad-Daqaq. Ada perkataannya yang masyhur terkenal, yang sering dinukil oleh para kiai-kiai kita, para ulama kita, itulah perkataannya, al-mutakallimu bil batil syaitanun natik. Kalau ada orang, Pak, saudara kita, bicaranya batil saja tiap hari, itu kata beliau, setan yang bicara. Tak tanggung-tanggung, Pak, setan yang bicara. Baru disambung lagi, as-sakitu anil haq
syaitanun ahras. Orang yang diam ketika yang hak itu diinjak-injak, agamanya dihinakan, itulah setan bisu. Itu perkataan beliau. Itulah yang mengatakan ada 3 hikmah ya bagi hamba Allah yang sering mengingat-ingat akan kematian. Pertama kata beliau, ta'zilut taubati qabla al-maut. Orang yang sering ingat akan mati akan segera bertaubat sebelum ajal menjemput. Wah ini Pak. Maknanya Pak, husnul khatimah. Itu yang kita mohon setiap hari Pak, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dia akan mati, sebelum mati dia akan sudah segera bertaubat. Allah tancapkan rasa segera dia bertaubat sebelum ajal menjemput. Maknanya apa? Usianya ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Syukur-syukur ditutup dengan amal kebaikan, amal kebaikan, amal kebaikan. Karena perbanyaklah kebaikan agar nanti akhir hayatmu ditutup juga dengan kebaikan. Karena begitu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa matar rajul kama asa. Kadang-kadang kita ini Pak mati sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi bicara mati ini berulang-ulang Bapak Ibu dalam Quran. Al-maut dalam Quran saja disebutkan dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jauzi itu 145 kali berulang-ulang. Yang paling indahnya bahasa Quran itu sama Pak. Al-Hayah 145 kali, begitu juga Al-Maut 145 kali. Kata maut ini Bapak Ibu bukanlah yang kasar. Allah pakai, Rasul pakai. Makanya dalam solat Bapak Ibu kita pakai apa Pak? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Enggak ada kita pakai Pak, wama meninggal. Ada Pak? Enggak ada Pak. Tapi wama mati. Hadis Nabi Sa'id Al-Khudri dalam kitab Sahih Muslim, iza matal insan atau iza mata ibnu Adam. Pakai kata mati. Nah, jadi kita persiapkan ingat-ingat akan kematian agar kita segera bertaubat sebelum ajal menjemput. Kalau bicara tentang taubat Bapak Ibu, contohnya langsung Nabi Pak. Ini bulan Muharram nih Pak. Ini termasuk Syahrul Taubah ini. Karena kita sudah memperingati momen hijrah. Harus berubah. Karena hijrah itu al-muhadir. Orang yang hijrah adalah mahazara manahullahu an. Dia berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin solatnya masih bolong-bolong, sekarang berubah. Dulu dia solat masih banyak yang membatal-batalkan solat, sekarang dia tahu ilmunya, dia sempurna ibadahnya, dia tambah dengan amal-amal sunnahnya. Itu baru hijrah. Nah ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri daripada ahlu surga adalah yang punya sifat awab. Awab itu dari tawwabur rahim, itu sifat Allah. Tapi awab hamba Allah yang senantiasa dia bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli surga Pak. Itulah makanya sifatnya Allah itu tawwabur rahim, maha penerima taubatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. 99 kita punya salah, satu saja datang kepadanya dengan bertaubat, itu 99 hilang disebabkan dengan satu saja Pak. Tapi kadang-kadang manusia Pak, 99 kita punya kebaikan, satu saja kesalahan kita, 99 kebaikan yang kita tanam hilang dengan sebab satu kesalahan. Tapi Allah beda. Satu kali kita datang kepada dengan bertaubat, maka 99 kita punya dosa dihilangkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama Pak. Kalau kita sering mengingat akan kematian, kata Imam Ali Adam. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, lapang dada kita. Kalau kita sering mengingat akan kematian, bahkan bukan sekedar lapang Pak. Ketika ja'a rajulun, datang seorang laki-laki mengadu tentang qaswatal qalbi, keras hatinya. Di antaranya apa kata? Kata Nabi, tazkuru al-mauta. Banyak-banyaklah kau ingat akan kematian supaya raqqah. Raqqah itu lembut hati kita Pak. Termasuklah ziarah kubur. Ziarah kubur juga melembutkan hati. Termasuklah wamsah ra'sal yatim, mengusap kepala anak yatim Pak. Apalagi ini Muharram ni, memanfaatkan momen bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Tapi bukan hanya sekadar mengusap Pak, tetap kasih amplopnya. Ya Pak ya. Bukan sekadar kasih amplop, kasih ada duitnya Pak. Jangan kosong, diusap dia. Bagus ngusapnya. Nah, ini akan bermanfaat ya, melembutkan kita punya hati. Qana'atul qalbi, lapang dadanya sebesar apapun musibah. Kata Imam Suyuti rahimahullah,
a'jamul musibah al-maut. Sebesar-besar musibah adalah kematian. Maksudnya apa? Meninggal dia punya istri, meninggal dia punya anak, dia langsung paham ayat Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kematian ini Pak bergilir Pak. Ada orang kadang-kadang menyampaikan sama orang lain gampang Pak. Tapi ketika musibah itu bergilir pada dirinya, susah dia Pak. Hilang kendali. Kalau soal menangis, ulama-ulama kita juga menangis Pak. Imam Hasan Al-Basri terkenal min kibaril ulama. Ketika meninggal dia punya orang tua ibu, dia menangis terisak-isak. Ya Syekh, kenapa kau menangis? Lima, tabaki, kenapa kau menangis? Kau ulama besar. Seakan-akan kau tak punya pendidikan. Aku menangis bukan karena tidak menerima takdir Allah dengan kematian. Aku menangis karena salah satu asbab pintu surgaku telah hilang di dunia. Itu yang saya tangisi. Bukan soal meninggalnya saya punya ibu. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah. Orang kalau sering ingat akan kematian akan semangat dalam beribadah. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, pintu sedekah dia ada, salat sunnahnya ada, semua kebaikan di borongnya, Pak. Itu kalau sudah sering kita ingat-ingat akan kematian. Bahkan kita salat pun agar salat itu khusyuk, itu sallu salata muaddi'in, salatlah kau seakan-akan itu salat terakhir. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya datang kehusukan. Supaya datang kehusukan. Maka kita tak rugilah orang yang senantiasa ingat-ingat akan kematian. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia. Tidak. Tapi kita pribadi yang sering mengingat akan kematian dan bisa mengambil ibrah dari meninggalnya kita punya saudara. Makanya Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang mulia, Umar bin Khattab, itu dalam cincinnya disebutkan dalam kitab Al-Ahkamul Khawatim, karangan Al-Imam Ibnur Rajab Al-Hambali, tertulis dalam cincinnya, kafa bil mauti wa'ijah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada saudara kita, ayah kita meninggal dunia, itu sudah nasihat di atas nasihat. Begitu ketika datang seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Fudail bin Iyad. Ya Syekh, bagaimana ausini, berikan aku satu nasihat ya Syekh. Apa kata beliau? Hal mata waliduka? Apakah sudah meninggal kedua orang tuamu? Qala na'am, ya. Kalaulah sudah meninggal kedua orang tuamu, kau belum sadar, belum berubah, sesungguhnya nasihatku la tanpa nasihat wala tazkirah. Tidak ada gunanya nasihat dan tazkirah kepadamu. Seharusnya ketika kedua orang tamu sudah meninggal dunia, itu sudah cukup bagimu sebagai nasihat di atas nasihat. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sering-sering kita mengamalkan yang dianjurkan oleh Nabi, mengingat-ingat akan kematian. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.